Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian rumah tangga online pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Kita berharap kita semua di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun di saat ini kita masih was-was akan pandemi COVID-19 yang saat ini pun belum nampak akan gejala makin berkurang. Namun kita tetap percaya bahwa Allah selalu menemani kita. Kita memulai ibadah kebaktian rumah tangga kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa untuk kebaktian rumah tangga kita pada hari ini, malam ini. Kita satukan hati, marilah kita bersekutu di dalam Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih, rahmat dan anugerah Tuhan di dalam sepanjang hidup kami ini. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami selalu pasrah di dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga ya Bapa, yang terbaik Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pembahasan kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga ya Tuhan, Roh Kudus berbicara di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan pembacaan firman Tuhan dan persiapkan hati kami masing-masing untuk kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini di kebaktian rumah tangga kita, adapun tema yang saya bawakan pada malam ini adalah motivasi yang benar. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18, saya bacakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang setidaknya pasti pernah berbuat baik. Setiap orang pun senang jika mendapat perlakuan baik, dan tentunya Tuhan pun senang akan perbuatan baik seseorang. Dalam Galatia 6 ayat 9 tertulis, agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Namun semua perbuatan baik itu tidaklah sempurna dan tepat jika dibarengi oleh motivasi yang salah ataupun keliru. Mengacu kata motivasi, perlu bagi kita untuk memahami kata motivasi itu sendiri. Apa arti dari kata motivasi? Motivasi adalah dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga didapat pengertian bahwa motivasi adalah alasan seseorang mengapa berbuat atau melakukan hal demikian. Seseorang yang berbuat baik memanglah dinilai bagus di mata orang lain. Namun, jika dilandasi oleh motivasi yang salah, maka perbuatan baik tersebut menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Mengharapkan imbalan ataupun pujian, bahkan pamer, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal bergereja pun, semoga kita tidak salah dalam pergi ataupun berangkat untuk kebaktian. Misalkan saja kita berangkat untuk ke gereja dengan motivasi agar kita dapat sesuatu, agar kita dapat begini, agar kita dapat begitu dari Tuhan. Kembali di dalam pembacaan Daniel 3 tadi tentang bagaimana pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di mana kala itu bagi orang yang tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar, hukumannya adalah dibakar. Situasi yang sulit yang diperhadapkan kepada mereka bertiga adalah bagaimana mereka mampu untuk tetap pada imannya. Namun kondisi itu memaksa mereka untuk menyangka iman kepada Allah. Oleh sebab itu, sikap tegas yang mereka pertunjukkan kepada orang-orang utusan Raja Nebukadnezar adalah seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Di sini kita melihat bagaimana begitu berat apa yang diperhadapkan kepada mereka bertiga. Jawaban pertama mereka adalah kalaupun mereka terlepas daripada dilempar ke perapian, itu karena Allah yang bekerja. Namun andai pun tidak, bukan berarti Tuhan melepaskan mereka atau membiarkan mereka untuk mengalami hal yang sakit luar biasa. Di sini saya membuat catatan terhadap mereka bertiga. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego membangun motivasi yang benar dalam Tuhan.
Mereka mengikut Tuhan bukan atas dasar imbalan ataupun agar suatu saat Tuhan datang menolong mereka. Di sini mereka mempertahankan motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Sehingga kita pun di sini bisa melihat bagaimana Tuhan menolong mereka saat itu. Ada beberapa kegiatan ataupun yang dilakukan oleh orang-orang, bahkan saat ini pun masih ada yang melakukan hal seperti ini. Misalkan, seseorang pergi untuk membersihkan kuburan orang tuanya ataupun saudaranya. Namun di balik semua itu, tertangkap kesan bahwa dia sangat berharap setelah membersihkan kuburan, apakah ayahnya ataupun saudaranya, beroleh sesuatu yang baik, beroleh berkat. Nah, hal-hal yang demikian adalah motivasi yang salah. Begitu pula dengan menolong orang lain. Apabila ada embel-embel ataupun sesuatu yang ingin diharapkan sebagai balas jasa, maka hal demikian tidaklah benar di hadapan Tuhan. Ataupun saya sampaikan bahwa semua itu adalah sia-sia di mata Tuhan. Mengapa kita perlu membangun motivasi yang benar? Ada dua hal. Pertama adalah supaya Tuhan tidak kecewa, dan yang kedua adalah agar kita tidak kecewa. Kepada hal yang pertama, supaya Tuhan tidak kecewa. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 13 diceritakan mengenai 10 orang yang berpenyakit kusta datang kepada Tuhan Yesus meminta agar disembuhkan. Namun hanya satu orang yang datang, dan dia kembali lalu memuliakan Tuhan. Sementara 9 yang lainnya pergi entah kemana dan tidak kembali. Kita melihat bagaimana 9 orang ini hanya meminta kesembuhan. Setelah itu pergi dan meninggalkan Yesus. Tidak banyak juga di antara kita, di antara orang Kristen yang berharap supaya diberi kekayaan, diberkati dan lain-lain. Namun setelah didapatkan, maka kita menghilang dan meninggalkan Tuhan. Inilah yang dimaksud daripada cerita tentang motivasi yang benar. Poin pertama sudah saya katakan tadi, supaya Tuhan tidak kecewa. Mari kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, sementara, padahal setelah kita miliki itu semua, bahkan kita menghilang di hadapan Tuhan. Syukur-syukur hanya menghilang. Kita malah berbalik untuk menyangkal Tuhan. Hal luar biasa yang sangat sakit tentunya Tuhan rasakan, bagaimana Tuhan sudah menolong, memberi yang terbaik kepada kita, namun setelahnya kita meninggalkan Dia dan melupakan Dia. Baiklah, kita masuk pada poin yang kedua, agar kita tidak kecewa. Ketika kita berupaya mengikuti Tuhan dengan sekuat tenaga, namun dilandasi motivasi yang salah, maka kita akan kecewa. Ketika doa-doa tidak kunjung dijawab, ketika harapan dan keinginan kita tidak terkabul, ketika kita sakit juga tidak kunjung sembuh, bahkan bisa saja saat nyawa kita terancam. Namun di saat kita kritis tersebut, ternyata kita tidak segera ditolong oleh Tuhan. Maka di saat itu pula hati dan iman kita goncang, mulai goncang dan gelisah. Kenapa Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita pada saat itu? Padahal di situ adalah
situasi yang kritis, situasi yang genting. Sesungguhnya jemaat Tuhan, mudah bagi Tuhan untuk menolong dan memberkati kita, bahkan menyembuhkan. Namun di balik itu semua, apakah dalam mengikut Tuhan motivasi kita sudah baik dan tulus di mata Tuhan? Mari kita renungkan saat ini, sudah sejauh manakah motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dalam mengikuti Tuhan. Mari kita tidak mengecewakan Tuhan ataupun Allah kita sendiri. Amin. Jemaat, marilah kita berdoa syafaat malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur kembali kepadamu yang telah mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kami memiliki motivasi yang benar, motivasi yang baik di dalam mengikuti Tuhan. Tanpa embel-embel, tanpa mengharapkan balas. Banyak hal yang Tuhan inginkan daripada kami untuk kami berbuat benar dan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan telah mengajar kami bagaimana kami untuk mencari Tuhan, untuk mengetuk pintu, untuk datang kepadamu melalui doa. Ketiga cara inilah ya Tuhan, biarlah kami selalu melakukan dialog kami kepada Tuhan, karena melalui dialoglah Tuhan mengerti apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang menjadi harapan kami. Terima kasih Bapa ya Tuhan, malam ini kami merasa terberkati. Saat ini juga kami mau berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga. Biarlah ya Tuhan, setiap rumah tangga yang ada di gereja GKPU Sulaiman pada khususnya, Tuhan memberkati setiap rumah tangga satu demi satu. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak yang diam di dalamnya, di dalam pendidikan mereka, di dalam masa remaja mereka, anak-anak mereka, biarlah mereka semua di dalam lindungan Tuhan. Mereka semua dalam keadaan sehat, sukacita, gembira, sehingga kami sebagai orang tua merasa terberkati oleh karena pengasihan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami bawakan juga, mungkin ada di antara jemaat kami yang kesusahan, yang tertimpa sesuatu musibah yang kami tidak tahu, namun itu menyedihkan bagi jemaat kami yang tertimpa musibah. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau menolong kami satu persatu di dalam kesukaran kami, sehingga kami ya Tuhan selalu bersyukur untuk apa yang kami rasakan hari lepas hari. Berdoa ya Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah yang telah berupaya semaksimum mungkin memberikan pelayanan yang terbaik melalui tenaga-tenaga medis. Begitu pula ya Tuhan, kabar gembira bahwa vaksin untuk COVID-19 ini sudah mulai dipersiapkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Biarlah ya Bapak, program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga ya Bapak, Indonesia boleh kembali pulih, Indonesia boleh kembali tentram, Indonesia boleh kembali tenang seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga membawakan orang-orang yang saat ini mungkin berkekurangan,
percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu, menyiapkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan saat hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, tapi kami percaya bahwa Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Kami serahkan semua doa kami ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah kebaktian rumah tangga kita, marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal di rumah tangga kita masing-masing, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah kita telah selesai, namun di akhir ibadah kita, saya ingatkan kembali bagaimana kita untuk membangun motivasi yang benar di hadapan Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.